Kebayang gak gadget yang biasa dipakai hiburan, ternyata bisa jadi sumber ide dan bikin kamu lebih produktif. Kalau bisa bikin produktif, masih mau dipakai cuma buat scrolling. Atau kamu sering lupa nulis ide brilian? Tools ini bisa jadi solusinya, tahu nggak apa? Selamat datang di War Notes Taking. 3 tablet tangguh, Xiaomi Pad 6 dengan Dictasia, Huawei MatePad 11.5s dengan stylus dan iPad Pro Gen 3 dengan external keyboard. Akan battle di 3 arena, Simple Notes, Brainstorming, dan Meeting Notes Taking. Siapa yang akan menangkan perang ini? Siap! Pertarungan akan dimulai. Nah guys, menurut aku, nulis itu bukan sekedar kita cuma mencatat ya, tapi kita juga harus merasakan kebebasan, kita juga harus merasakan feel-nya. Nah, menggunakan stylus ini, menurut aku tuh feel-nya dapet banget. Kita juga bisa bikin konsep konseptual yang memang secara elemen-elemen itu susah banget buat diwujudin. Itu sih, kalau menurut aku. Seni, bagus sih, tapi gue sih lebih ke tim cepat dan rapih ya. Karena keyboard ini pasti bikin kita makin cepat banyak ngetik ide, kemudian hasilnya juga jelas, rapi, dan hemat waktu kan? Aku sih tim yang nggak mau repot nulis atau ngetik ya. Tinggal ngomong aja pakai dictation itu semuanya udah translate dengan jelas. Apalagi itu simple, praktis, hemat waktu, hemat tenaga. Siapa yang nggak suka? 3 metode, 3 tools, tapi satu tujuan, menjadi the best method untuk notes taking. Tapi siapa yang paling jago di 3 tantangan besar Simple Notes Taking, Brainstorming, dan Meeting Notes Taking? Mari kita lihat. Battle pertama kita adalah Simple Notes Taking. Tantangannya, setiap peserta akan menggunakan Google Keep untuk mencatat hal-hal sederhana. Kalian harus mencatat ulang kalimat berikut dengan metode masing-masing. Ingat, waktu hanya 30 detik. Siap? Mulai sekarang. Round 1, fight! Knowledge management adalah proses untuk mengumpulkan, menyimpan, membagikan, hingga memanfaatkan pengetahuan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan memastikan informasi yang relevan, mudah diakses dan digunakan. Bentar deh, itu emang enak ya pakai keyboard untuk nyatet? Menurut gue enak-enak aja sih. Emang iya, kalau gue sih enakan pakai stylus sih, karena lebih enak juga, lebih bebas menulis catatan apapun itu. Dan juga yang paling penting bisa gambar-gambar, bisa nambah-nambahin footage juga, dan bisa nambahin poin-poin yang penting. Apalagi dengan bantuan Google Keep nih, lebih enak juga catatan digitalnya. Menurut aku, nulis itu bukan sekedar kita cuma mencatat ya, tapi kita juga harus merasakan kebebasan, kita juga harus merasakan feel-nya. Nah, menggunakan stylus ini, menurut aku tuh feel-nya dapet banget. Kita juga bisa bikin konsep konseptual yang memang secara elemen-elemen itu susah banget buat diwujudin. Tunggu. Tapi menurut gue keyboard gue lebih bagus sih. Ini andalan banget buat Simple Notes. Masih nggak yakin sih itu keyboard itu. Enakan stylus sih, lebih enak juga nulisnya dan lebih juga kita bisa nge-highlight poinnya. Terus, tapi ya emang sih aku jujur aja, kebanyakan poin stylus nggak bisa sih buat nerimanya. Ya oke lah, boleh lah buat sekarang keyboard bener. Enggak. Menurut gue, keyboard itu penting banget dan jadi andalan banget buat sekarang Simple Notes. Cepet, rapi, dan pastinya kalau lu butuh table, itu tinggal di setup aja. Tapi kan kamu nggak bisa highlight yang poin-poin penting-penting. Ditambah lagi kamu nggak bisa tuh bebas nyoret-coret apapun itu di keyboard. Bisa, tapi itu butuh sesuatu yang lebih kompleks sih. Nggak ribet kan? Ya makanya, stylus kan pemenangnya sih. Berisik banget ya kedua temen-temenku yang satu itu. Padahal kalau pakai dictation itu ya gampang banget. Tinggal ngomong, transkripnya itu langsung keluar, muncul. Tapi kalau lagi berisik itu kadang suka berantakan tulisannya, harus diedit lagi deh sedikit. Dan pemenang battle pertama adalah Dictation. Dengan waktu yang lebih efisien, tinggal edit dikit, catatannya udah langsung bisa dipakai. Kali ini, kita masuk ke arena brainstorming. Tantangannya, siapa yang paling jago menangkap ide-ide dan menyusunnya jadi rencana brilian? Tapi ingat, semuanya harus mendukung gaya kerja masa depan ala Omah Gawe. Ya, kita lihat aksi mereka. Round 2, fight!
Kan bener, pakai stylus tuh lebih enak loh, lebih bebas juga, bikin mind map warna-warni lengkap banget lagi gambarnya, bisa bikin ide yang brilian banget. Nih, kalau nggak percaya kamu lihat deh. Nih, kamu nggak bisa nih dibikin beginian di keyboard, susah nih di keyboard. Pakai stylus tuh lebih gampang bikin mind map seperti ini. Tunggu. Lu salah. Buktinya, gue meskipun pakai keyboard, ini gue dengan aplikasi Miro, tetap aja gue bisa pakai untuk simple sticky note. Atau bisa banget buat banyak variatif. Tapi ya negatifnya adalah nggak bisa terlalu general kayak situ sih. Gue pakai iPad Pro Gen 3 dan gue tambahin sama keyboard eksternal. Tapi sayangnya keyboard itu tambahan yang cukup mahal. Jadi siap-siap aja deh menguras kantong lu. Iya, ini kan lebih spesifik juga tuh. Di sini kan alur-alurnya juga lebih jelas kalau pakai stylus dibandingkan pakai keyboard doang. Itu sih ya lemah banget sih menurut aku. Tetap aja keyboard. Lemah banget sih, lemah. Ah, gimana sih keyboard mah? Kaku banget. Nggak bisa coret-coret dengan gampangnya di Canva. Aduh, voice detector juga. Ah, bisa aja salah. Pakai stylus mah lebih enak. Ah, gimana sih? Jadi, pemenangnya siapa? Semuanya saling melengkapi. Karena sebenarnya, brainstorming terbaik adalah kombinasi dari semua cara. Mind map visual dari stylus, struktur rapi dari keyboard, dan kecepatan mencatat dari dictation. 3 gaya, 1 tujuan, bikin ide jadi nyata dengan teknologi. Dan terakhir, Melting Notes Taken, alias MONG. Kali ini, kita akan menguji siapa yang paling cepat dan rapi dalam mencatat poin-poin penting rapat topik utama, progress, deadline, dan action item. Waktunya 2 menit ya, siap-siap mulai. Final round. Fight. Seriusan itu pakai dictation doang bisa nyatet apapun itu? Pakai stylus nggak sih? Kamu kan nggak bisa bikin planning yang sebanyak ini dan sekompleks ini nggak sih dan serapi ini? Pakai dictation itu gampang banget, simple, praktis, tinggal ngomong aja nanti transkrip itu langsung keluar ya. Walaupun nanti kalau kadang suka berisik itu ya suka berantakan juga sih transkripnya, jadi aku harus edit sedikit. Tapi kan nggak bisa kamu bikin seperti ini kan, lebih ribet lagi. Jadi kamu kerjanya kayak 2 kali nggak sih, lebih capek kalau pakai dictation? Ya enggak lah, kan aku tinggal edit sedikit. Habis itu kalau mesti aku pindahin ya tinggal aku pindahin lah. Aku sih masih kurang yakin ya sama Aku sih no, sama punya kamu, tinggal punya aku aja. Si Wildan, gue juga biasanya ngetek MOM di Notion, banyak template-nya. Gue tinggal ketik poin-poinnya aja yang mau ditulis. Cepet, rapi, dan siap kirim. Ya oke sih, itu kan tergantung selera. Cuman ya aku ngasih saran aja ya, daripada ribet, mendingan pakai ini aja nggak sih? Enggak. Aduh, ribet banget. Enggak. Ribet banget dah tuh. Ya biarin aja, orang ini adalah tools paling simple yang aku punya. Ya, terserah sih, itu aku cuma masukkan aja. Lagi-lagi aku nggak mau kalah nih sama teman samping kananku dan samping kiriku. Kalau pakai aplikasi ini, jadi aku tinggal ngomong, nanti langsung tertulis semuanya. Tapi kadang-kadang memang itu menuliskan tidak sesuai dengan apa yang aku mau, jadi harus revisi sedikit. Dan untuk teman-teman, kalau misalnya kita punya recording atau audio lebih panjang, itu biasanya aku bisa pakai TurboScribe sih. Dicobain ya? Juga, output voice dictation bisa berbeda tergantung pada teknologi atau AI yang digunakan, settingan perangkat, hingga kualitas mikrofon. Pengaturan bahasa juga memang sangat mempengaruhi hasil, tapi bukan satu-satunya faktor. Dengan perkembangan AI, kualitas dictation pun semakin meningkat dan menawarkan hasil yang lebih maksimal. Jadi, pastikan kamu pakai perangkat yang tepat untuk hasil yang optimal. Semua punya keunggulan masing-masing. Stylus cocok buat kamu yang suka visual. Keyboard bikin semuanya langsung rapi dan terstruktur. Tapi kali ini kita kasih poin tertinggi ke dictation. Kenapa dictation menang? Karena dukungan AI membuat proses catatan jadi cepat dan tetap relevan. Putri berhasil menyusun minutes of meeting langsung di tempat, siap dikirim ke tim dengan edit minimal. Nah teman-teman, kalau teman-teman lebih menyukai fleksibilitas, lebih menyukai kebebasan, nah stylus itulah jawabannya. Cocok untuk teman-teman yang memang ingin mencatat lebih dalam, lebih luas juga dalam hal pembuatan mind map, brainstorming, dan sebagainya. Kalau lo butuh efisiensi dan hasil kerja yang cepat, ya keyboard jawabannya. Tinggal ketik, langsung rapi. Kalau kamu mau teknologi yang semuanya bisa lebih praktis, dictation ini adalah pilihannya.
3 cara, 3 pendekatan, stylus buat kamu yang suka visual dan kreatif, keyboard buat yang butuh rapi dan cepat, dictation buat kamu yang mau semua serba praktis. Tapi ingat, gak ada yang benar-benar lebih baik dari yang lain. Semua tergantung cara kamu kerja dan apa yang kamu butuhin. Tapi kalau kalian mau benar-benar efektif, coba deh kombinasikan ketiganya. Dictation untuk menangkap ide-ide spontan, stylus untuk brainstorming lebih kreatif, dan keyboard untuk merapikan catatan di fase akhir. Tapi ya, kalau mau semua lengkap, siap-siap sedikit investasi ya. Karena lumayan juga biayanya. Jadi, gimana? Kamu tim stylus, keyboard, atau dictation? Tulis di kolom komentar. Yuk komen, like, dan subscribe YouTube Insight Web Academy dan temukan insight menarik lainnya.